Piramida Agung dibuat sebagai tempat peristirahatan akhir bagi Raja Mesir kuno, Khufu. Menurut legenda, pemimpin Prancis Napoleon pernah memasuki Piramida Agung dan keluar dengan terguncang dan tampak sangat pucat. Dia tidak pernah mengungkap apa yang dilihatnya di dalam, tapi apapun itu dikatakan telah memengaruhinya selama sisa hidupnya. Saat Napoleon memasuki piramida itu, dia tentu telah melalui sebuah lorong super sempit dan menanjak. Dia kemudian memasuki lorong lain yang dikenal sebagai kamar besar. Koridor ini lebih tinggi dibanding yang sebelumnya dan juga berbatu-batu. Lalu dia sampai ke kamar raja, bagian pusat dari piramida agung itu yang dilapisi dengan balok granit besar. Tapi kamar itu tidak akan tampak semegah yang kita bayangkan. Tidak ada hieroglif yang menghiasi dinding-dindingnya karena bangsa Mesir baru mulai menghias kamar makam piramid jauh sesudahnya. Makam Firaun yang terletak jauh di dalam piramida pasti juga penuh dengan harta karun, mulai dari bongkahan emas sampai perhiasan paling mahal sedunia. Tapi ini semua mungkin sudah dijarah sejak lama. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah sarkofagus besar yang pernah berisi mumi raja. Napoleon juga pasti telah melewati kamar ratu. Tapi kemungkinan besar di ruang ini tidak ada ratu, karena piramida dibangun untuk satu orang saja. Ada berbagai terowongan misterius yang mengarah dari sini. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti untuk apa terowongan itu. Dan itu bukan satu-satunya hal misterius atau seram yang mungkin telah dilihat Napoleon, karena sudah banyak kisah-kisah tentang Firaun yang meninggalkan kutukan kuno di piramida. Banyak piramida memiliki peringatan yang ditulis di luarnya, menyatakan hal menakutkan yang akan terjadi kepada orang yang memasuki dan mengganggu ketenangan. Kita mungkin tidak tahu apa persisnya yang ditemukan Napoleon di dalam piramida agung yang sangat membuatnya ketakutan. Tapi kita tahu pasti apa yang ditemukan di makam Tutankhamun. Tutankhamun adalah Firaun Mesir kuno yang baru berumur 8 atau 9 tahun saat naik tahta. Dia menjadi fenomena budaya saat makamnya ditemukan hampir sama sekali utuh pada tahun 1922. Piramidanya terdapat di lembah para raja di Thebe, Luxor modern yang berlokasi di Mesir. Tidak seperti piramida agung, makam Tutankhamun penuh dengan dekorasi dinding. Dinding-dinding itu mengisahkan bahwa dia akan pergi menuju alam akhirat melalui dunia bawah. Orang Mesir percaya semua orang akan menempuh perjalanan ini, maka mereka akan mengisi makam dengan berbagai benda dan lukisan untuk membantunya sampai ke sana. Ada juga mantra-mantra yang dicat di dinding. Mereka percaya ini akan membantu orang melalui alam berikutnya. Perjalanan ini akan sangat panjang, dan karena itu, bangsa Mesir kuno juga akan mengisi piramida dengan makanan. Ada 8 keranjang buah di piramida Tutankhamun. Mereka bahkan menemukan semacam buah bernama gingerbread. Kamar-kamar itu penuh dengan perabot, patung-patung, pakaian, dan tongkat di antara banyak benda lainnya. Kemungkinan kamu juga akan menemukan banyak pakaian dan perhiasan mahal di dalam piramida itu. Bangsa Mesir kuno ingin nenek moyang mereka bepergian ke alam akhirat dengan bergaya. Mereka memasukkan Tutankhamun ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya bersama lebih dari 50 potong pakaian yang semuanya bermutu terbaik. Ada tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak sekali perhiasan. Gelang, liontin, kalung, cincin, dan jimat skarab untuk perlindungan. Semuanya ditemukan di dalam, masing-masing terbuat dari emas atau batu berharga. Ada juga kipas yang terbuat dari bulu burung unta agar Firaun tetap sejuk dalam terik matahari Mesir yang panas. Tapi sebenarnya, suhu di dalam piramida tidak pernah melebihi 20 derajat Celcius. Bangsa Mesir kuno membangun sistem AC super sejuk yang belum kita pahami sepenuhnya sampai hari ini. Piramida Tutankhamun juga berisi sekitar 130 tongkat yang terbuat dari kayu eboni, gading, perak, dan emas untuk membantunya dalam perjalanan. Ada 3 kereta yang disembunyikan kalau dia lelah berjalan. Mereka juga menaruh 11 dayung perahu di dalamnya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan perahu. Piramida itu penuh dengan wewangian dan parfum kesukaan Firaun. Dalam ekskavasi piramida Tutankhamun, jelas bahwa tempat itu telah dirampok di masa dahulu. Ada kerusakan di pintu dan jejak-jejak minyak yang tersisa di stoples kosong. Sepertinya ada yang menjarah piramida itu untuk mengambil emas, wewangian, parfum, dan minyak yang ditinggalkan bagi Raja Tut. Masih ada sedikit parfum yang terbuat dari minyak kelapa dan kemenyan yang ditinggalkan dalam sebuah botol. Tampaknya Firaun Tutankhamun suka permainan papan. Ada 1 set permainan senet mini dari gading.
Meski tidak tahu pasti cara memainkannya, kita tahu bahwa ini semacam permainan backgammon versi Mesir kuno. Ada 2 pemain dan tujuannya adalah menjatuhkan lawan dari papan. Tapi gak yakin juga Mumi Tutankhamun ini mau main sama siapa. Bangsa Mesir kuno punya beberapa ritual yang tampak sangat aneh bagi kita. Misalnya, mereka dulu mencukur alis kalau kucingnya mati. Jadi gak heranlah ya kalau mereka memasukkan barang-barang ganjil ke dalam piramida. Para arkeolog menemukan sekumpulan kucing dan kumbang skarab yang dijadikan mumi dalam piramida yang berasal lebih dari 4.000 tahun lalu. Semua itu ditemukan di piramida Saqqara yang berada di sebelah selatan Kairo. Mereka juga menemukan banyak perangkat make up dan cermin di dalamnya. Make up dipakai dengan bangga oleh pria dan wanita di masa Mesir kuno. Eyeliner adalah salah satu kosmetik yang paling populer. Batu Rosetta adalah salah satu penemuan terbesar dalam piramida. Batu ini ditemukan oleh Napoleon Bonaparte dan timnya. Itu adalah batuan granit hitam yang berasal dari tahun 196 sebelum Masehi. Batu itu bertuliskan huruf Yunani, demotik, dan hieroglif. Saat diterjemahkan pada tahun 1822, kita mendapatkan kunci untuk memahami hieroglif Mesir kuno untuk pertama kalinya. Penemuan mumi Ratu Hatshepsut pada tahun 1903 mengubah pemahaman kita tentang bangsa Mesir selamanya. Setelah ratu ini meninggal, penerusnya, Satmusi III, menghilangkan hampir semua bukti kekuasaannya. Jadi pada dasarnya, kita tidak tahu apa-apa tentang pemimpin besar wanita Mesir yang pertama. Dia sekarang telah menjadi salah satu dari sedikit firaun wanita paling ternama di Mesir. Firaun Khufu bahkan memiliki sebuah perahu lengkap di dalam piramidanya. Para arkeolog menemukan lebih dari 1.200 puing perahu raksasa di dekat piramida agung di Giza. Mereka menyusun kembali perahu itu dan panjangnya mencapai 45 meter. Kemungkinan besar ini adalah perahu matahari yang didesain untuk mengangkut raja yang dibangkitkan beserta Dewa Ra. Fakta seru, piramida Giza adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang tersisa. 6 keajaiban lain adalah Taman Gantung, Colossus, Kuil Artemis, Mausoleum, Mercusuar Alexandria, dan patung Zeus. Piramida ini juga merupakan struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama 3.800 tahun, dan ini adalah piramida terbesar di Mesir. Pembangunannya membutuhkan 2,3 juta balok batu kapur, dan sebagiannya berbobot sampai 80 ton. Butuh 100.000 pekerja dan waktu 23 tahun untuk membangunnya. Tingginya yang asli adalah 147 meter. Pada tahun 2017, para arkeolog menemukan sesuatu yang aneh dari piramida agung Mesir. Ada ruang kosong tersembunyi dengan panjang setidaknya 30,5 meter, dan tidak ada yang tahu persis kenapa tempat itu ada di sana dan untuk apa. Ruang kosong aneh itu adalah struktur dalam pertama yang ditemukan dalam piramida berumur 4.500 tahun itu sejak tahun 1800-an. Para ilmuwan memakai sinar kosmik untuk mendeteksi lubang besar itu, tapi sampai sekarang belum diketahui apa isinya. Bangsa Mesir kuno sangat berhati-hati membangun piramida. Segalanya ditempatkan secara strategis serta logis secara struktural. Jadi sangat tidak mungkin ruang kosong ini disebabkan balok yang jatuh seiring waktu. Banyak piramida juga berisi patung model kecil yang disebut Ushapti. Ini mewakili para pembantu. Dipercaya patung-patung itu akan hidup melayani Firaun di dunia akhirat. Tapi luar biasa rasanya, semua benda ini bisa masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan itu sebenarnya tidak lapang dan sebagian besarnya cuma terdiri dari batu. Salah satu tempat paling misterius yang belum dieksplorasi di bumi berada di depan mata. Ini adalah salah satu monumen buatan manusia yang paling agung. Keajaiban dunia kuno menyembunyikan rahasia yang masih belum bisa dipecahkan para ilmuwan dan arkeolog. Inilah Sphinx Agung Giza di Mesir. Patung singa raksasa berkepala manusia ini dipahat di batu sekitar 4.500 tahun yang lalu. Ilmuwan masih belum tahu tanggal pasti pembuatannya, siapa pembuatnya, serta tujuan dibuatnya. Ada banyak asumsi dan teori, tapi belum ada yang bisa dipastikan. Kebanyakan orang telah melihat patung megah ini baik dalam foto maupun di dunia nyata, tapi hampir tak ada yang tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Patung Sphinx dipahat pada sebuah batu kapur tunggal.
patung itu dicat, sisa pigmen warna di permukaannya membuktikan hal ini. Di zaman dahulu sekali, Sphinx tampak jauh lebih warna-warni dan cerah dibanding yang kita lihat sekarang. Tapi bahkan setelah ribuan tahun, keagungannya belum memudar. Dan ngomong-ngomong, Sphinx bukan nama aslinya. Nama ini dibuat oleh orang Yunani sekitar 100 tahun atau lebih setelah pembuatannya. Awalnya, orang Mesir menyebut patung ini Hor-em-Ahed. Ada banyak legenda dan teori yang mengatakan bahwa Sphinx ada karena satu alasan, yakni bertindak sebagai penjaga yang mengawasi makam Firaun dan rahasia Mesir kuno. Legenda ini menjadi lebih masuk akal ketika para arkeolog menemukan jalan masuk tersembunyi di kaki Sphinx. Mereka percaya bahwa lorong rahasia ini adalah awal terowongan menuju aula yang berisi harta karun. Kamu bisa menemukan banyak artikel di internet yang mengatakan bahwa Sphinx menyembunyikan Hall of Records, yakni semacam perpustakaan tempat penyimpanan pengetahuan kuno dan rahasia. Salah satu artefak utama dari penyimpanan ini seharusnya adalah catatan dari negara mitos kuno, Atlantis. Menurut legenda, seluruh perpustakaan kota ini dipindahkan ke bawah Sphinx. Pintu masuk menuju perpustakaan ini mungkin berada di dekat kaki kanan Sphinx. Banyak arkeolog mencoba mencari jalan masuk ini, tapi mereka pulang dengan tangan hampa. Banyak juga gambar dengan diagram terperinci tentang sebuah kota bawah tanah yang terdiri dari sebuah jaringan dan kamar-kamar di bawah Sphinx. Katanya, ada struktur setinggi gedung 12 lantai yang tersembunyi di bawah tanah, tapi nggak ada buktinya. Para arkeolog bahkan setelah ribuan tahun terus mengeksplorasi patung misterius itu. Di saat yang sama, banyak orang Mesir nggak mau lagi mencari tahu lebih banyak tentang Sphinx. Mereka takut membangunkan sesuatu yang supranatural. Di tahun 1998, ilmuwan menemukan terowongan menuju gua-gua kosong di bawah Sphinx. Mereka menemukan bukti penggalian lebih awal di sana. Kemungkinan ada yang berhasil menemukan harta karun dan membawanya pergi. Sebagian orang percaya, orang Mesir menemukan semacam artefak di bawah Sphinx yang punya kekuatan teknologi tinggi yang tidak diketahui. Artefak itu begitu kuat hingga bisa mengubah jalan sejarah. Tentu saja, kebanyakan teori cuma dongeng dari para penggemar konspirasi. Tapi fakta yang sudah dipastikan adalah bahwa Sphinx menyembunyikan sistem gua dan ruangan. Ada begitu banyak rumor yang melingkupi Sphinx hingga mustahil memahami mana yang benar dan salah. Bagaimanapun, mempelajari patung itu sulit dan berbahaya karena penggalian aktif bisa menghancurkannya. Jalan masuk ruang bawah tanahnya pun bisa terblokir bebatuan dan hilang selamanya. Juga, eksplorasi lebih jauh butuh banyak biaya dan dana nggak selalu mudah didapatkan. Tapi alasan utamanya, terlalu berisiko. Nggak ada jaminan orang bisa keluar dari labirin bawah tanah itu. Untuk alasan inilah, ilmuwan dan arkeolog mengeksplorasi struktur megah itu selama ini. Monumen arsitektur terkenal lain yang menyimpan rahasia adalah Gunung Rushmore di Dakota Selatan. Semua orang mengagumi wajah para presiden Amerika Serikat yang diukir di batu. Tapi cuma sedikit orang yang tahu bahwa ada ruang rahasia yang tersembunyi di belakang kepala Abraham Lincoln. Arsitek Gunung Rushmore ingin mengukir lempengan batuan dengan rekaman tahap-tahap penting sejarah Amerika Serikat. Tapi rencana ini terlalu kompleks untuk dijalankan. Lalu, dia ditawari untuk melakukannya dengan skala yang jauh lebih kecil, yaitu membangun ruang rahasia di perut gunung. Gagasannya adalah menyimpan pengetahuan ini agar generasi mendatang selalu ingat sejarah negara mereka. Sayang, sang arsitek tidak sempat menuntaskan pekerjaannya. Konstruksi itu mandek selama beberapa dekade. Tapi di akhir 90-an, proyek itu dilanjutkan. Panel-panel enamel porselen yang menggambarkan sejarah Amerika Serikat ditempatkan dalam ruangan ini. Kemungkinan lempeng-lempeng ini akan tersimpan di sana selamanya. Tapi orang-orang nggak bisa melihatnya, setidaknya untuk saat ini. Ruangan itu nggak bisa diakses wisatawan karena terlalu sulit dimasuki. Ruang rahasia lain berlokasi di dalam gedung Empire State. Lebih tepatnya, ini bukan ruangan, tapi spot kamu bisa bikin foto keren. Hampir semua wisatawan berkumpul di dek observasi di lantai 86 untuk menikmati pemandangan memukau Manhattan. Tapi ada dek lain dengan jendela panorama di lantai 102. Di sini jauh lebih sedikit orang, sebab hampir nggak ada orang yang tahu tempat ini. Untung, akses ke dek ini terbuka bagi semua orang. Mungkin kamu nggak harus mengantre lama untuk berfoto. Kamu akan merasa istimewa sebab berada di tempat yang begitu rahasia dan hampir nggak ada orang. Tapi tempat yang terkeren, lebih tinggi lagi, di lantai 103. Ini adalah dek observasi lapang tempat seleb-seleb mengambil foto. Ini bukan tempat umum, tapi kalau punya koneksi, kamu bisa ke sana.
Hampir nggak ada pengamanan di lokasi ini, cuma langkan rendah antara kamu dengan jurang maut. Karena itu, kerumunan orang dilarang datang ke sini. Nggak mudah untuk sampai ke sana dan mustahil kamu berhasil tanpa pemandu. Pertama, kamu harus memilih lift yang benar yang akan membawamu ke sana. Lalu, kamu akan melewati beberapa ruang teknik penuh pipa, panel listrik, dan barang teknis lain. Bagian terakhir perjalananmu adalah satu set anak tangga di dalam koridor kecil dan tibalah kamu di puncak New York. Nah, sekarang kita di Paris. Kamu lihat menara Eiffel itu? Di dalamnya ada restoran dan dek-dek observasi. Tapi kalau berusaha cukup keras, kamu akan menemukan sebuah apartemen rahasia. Sekarang jadi museum. Tapi apartemen itu dibuat untuk bisa ditinggali. Arsitek menara itu, Gustave Eiffel, membuat apartemen ini untuk dirinya sendiri. Lokasinya hampir di puncak menara Eiffel. Bayangin pemandangan indah yang dia lihat tiap hari. Nggak ada orang lain yang punya akses ke tempat ini. Waktu sang arsitek meninggal, apartemen itu lama kosong. Baru-baru ini saja mereka memugarnya dan menjadikannya museum. Di dalamnya, masa-masa dari abad lalu diciptakan kembali. Mereka bahkan menaruh patung lilin Gustave Eiffel, putrinya, dan penemu Amerika, Thomas Edison, di dalam ruangan itu. Tempat yang satu ini penuh dengan arus penumpang, pekerja kantoran yang terlambat, pengunjung dari kota-kota lain, kebisingan, juga peluit kereta. Di Grand Central Station New York, di antara suara-suara ini, kamu bisa mendengar bunyi bola menyentuh raket jika berada di tempat yang benar. Sebuah lapangan tenis tersembunyi di dalam Grand Central Station New York. Lapangan ini milik sebuah klub tenis yang mengatur pertandingan untuk para karyawan banyak perusahaan. Klub itu dibuka pada tahun 80-an. Sekarang, kita bergerak ke London, ke Charing Cross Road. Nggak mudah menemukan tempat rahasia di sini. Untuk melakukannya, kamu harus melihat dengan cermat di bawahmu. Kamu lihat pintu selokan ini di aspal? Di dalamnya, kamu bisa melihat dua petunjuk jalan dengan nama Little Campton Street. Ya, ada jalan lain tepat di bawahmu. Jalan ini lenyap dari semua peta di akhir abad ke-19. Charing Cross Road dibangun di atasnya. Pelang tanda pengenal yang kamu lihat adalah bagian dari terowongan rekayasa tua. Ada tempat menarik lainnya di London, berlokasi di sudut tenggara Trafalgar Square. Sekilas pandangan, kelihatannya kayak tiang lampu tebal, tapi terlalu banyak wisatawan berlalu lalang. Kamu menghampiri tiang itu dan sadar bahwa seseorang bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Tiang lampu itu bukan milik tukang listrik, tapi petugas polisi. Ya, ini adalah kantor polisi terkecil di dunia. Dibangun pada tahun 1930-an dan dipakai sebagai pos pengamatan. Petugas harus duduk di sana bergantian dan mengawasi Trafalgar Square yang selalu menarik banyak pencopet dan segala macam kejahatan lain. Ada gelembung plasma misterius yang mengambang di sekitar piramida Giza. Meski kedengarannya aneh, yuk kita perjelas satu hal, tidak ada sesuatu yang berbau luar angkasa yang terjadi di sini. Gelembung plasma adalah anomali cuaca yang terbentuk di lapisan atmosfer bumi yang disebut ionosfer. Ini adalah lapisan tak kasat mata yang mengelilingi planet kita yang membentang sekitar 80 hingga 643 km di atas permukaan bumi, tepat di tepi ruang angkasa. Di lapisan ini, matahari yang merupakan tenaga panas raksasa pada dasarnya memasak gas, memecahnya menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut plasma. Disinilah letak sisi menariknya. Pada malam hari, terutama di dekat Khatulistiwa, partikel bermuatan ini terganggu dan ketika sekumpulan partikel tersebut tiba-tiba lenyap pada waktu yang sama, maka akan membentuk apa yang kita sebut sebagai gelembung plasma. Bayangkan seperti sebuah kantong besar yang kosong, di mana plasma hilang atau jumlahnya berkurang. Tapi fenomena ini baru dianggap sebagai gelembung plasma jika terjadi dalam skala besar, biasanya sekitar 100 kilometer. Jika kamu sudah mengepak kopermu untuk ke Mesir dan telah memasang teropong untuk melihat ujung piramida, maaf ya, aku harus bilang kita nggak bisa melihat gelembung plasma ini dengan mata telanjang. Itu semua terjadi jauh di atas kepala kita, sama sekali tidak terlihat oleh kita. Para ilmuwan harus menggunakan peralatan khusus seperti Latitude Long Range Ionospheric Radar atau LLARIT untuk mendeteksi gelembung-gelembung ini.
Teknologi canggih ini membantu para peneliti melacak dan mengamati pergerakan serta pembentukan gelembung plasma secara real time. Pembentukan ini bisa dipicu oleh badai matahari. Hal ini membawa kita ke bulan November 2023 ketika badai matahari yang mengesankan terjadi. Dalam skala 1-5, badai matahari yang satu ini diklasifikasikan sebagai G3 yang dianggap sebagai peristiwa kuat. Badai matahari terjadi ketika bintik matahari yang pada dasarnya adalah area yang lebih dingin dan gelap di permukaan matahari melepaskan semburan energi ke ruang angkasa. Suar ini memicu beberapa badai geomagnetik di bumi. Meskipun ini mungkin terdengar seperti kiamat, tapi hal ini tidak terlalu mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, ini merupakan berita bagus bagi para pengamat langit karena badai matahari menciptakan aurora yang menakjubkan dengan cahaya utara yang terlihat sampai ke selatan Yunani dan Turki. Namun, badai khusus pada tahun 2023 ini juga memiliki konsekuensi lain yang menarik. Badai ini menyebabkan gelembung plasma terbesar yang pernah terekam oleh radar Tiongkok. Fenomena ini sangat besar sehingga mencakup wilayah yang jauhnya mencapai piramida Mesir dan kepulauan Midway di Samudra Pasifik. Nah, itu jarak yang sangat jauh dan merupakan masalah besar bagi ilmu pengetahuan, dan itu karena gelembung plasma merupakan ancaman yang terus berkembang bagi teknologi modern. Para ahli mengatakan gelembung plasma dapat mengganggu komunikasi satelit dan sistem GPS. Jadi kalau kamu menggunakan Google Maps atau Waze dan tiba-tiba tidak tahu di mana kamu berada, gelembung plasma mungkin penyebabnya. Bagus, sekarang kita tahu apa yang terjadi dengan gelembung yang terdeteksi di atas piramida Giza. Tapi ada hal yang lebih aneh lagi di dalam konstruksi kuno ini. Ternyata piramida Agung Giza memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalam interiornya. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok peneliti memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi kalau mereka mengambil arsitektur kuno ini dan menghantamnya dengan gelombang radio. Maksudku, gelombang yang mirip dengan gelombang yang digunakan ponselmu, tapi dalam skala yang jauh lebih besar hingga 580 meter. Namun, karena mereka tidak bisa langsung menembakkan gelombang radio ke piramida yang sebenarnya, mereka melakukan hal terbaik berikutnya. Pemodelan komputer. Dengan menggunakan simulasi ini, para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa. Piramida Agung sebenarnya dapat memusatkan energi elektromagnetik di ruang-ruang internalnya dan juga di bawah dasarnya, di mana terdapat ruang yang belum selesai dibangun. Yang kumaksud dengan berkonsentrasi adalah seperti menjebaknya. Sebagai contoh, ketika kamu berteriak ke dalam gua, kamu mendengar suaramu bergema kembali kan? Gelombang suara tidak menghilang begitu saja, gelombang tersebut memantul dan terfokus. Demikian pula ketika gelombang radio menghantam piramida. Gelombang tersebut tidak hanya melewati atau mengelilinginya. Sebaliknya, gelombang tersebut diserap, memantul dan terfokus di dalam dan di bawah piramida. Daftar fenomena misterius yang mengelilingi piramida Mesir tidak berhenti sampai di situ. Di dalam piramida terdapat lorong panjang dan sempit yang mengarah ke tempat yang dikenal sebagai kamar raja. Ruangan ini terletak di tengah piramida dan diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Firaun Khufu, pemimpin Mesir kuno yang memerintahkan pembangunannya lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Saat pengunjung masuk ke dalam kamar raja, ada dua hal yang biasanya menarik perhatian mereka. Akustik ruangan yang luar biasa dan strukturnya yang berat dan megah yang seluruhnya dilapisi granit merah. Baru-baru ini para ilmuwan mulai menghubungkan kedua fakta ini. Beberapa peneliti sekarang percaya kamar raja mungkin dapat menarik atau menangkap energi suara yang dihasilkan dari bagian lain piramida. Dengan kata lain, ruangan ini mungkin dirancang untuk memperkuat suara dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh ruangan lain di piramida. Untuk menguji teori ini, para peneliti melakukan percobaan dengan bernyanyi di kamar ratu yang terletak tepat di bawah kamar raja. Disinilah keanehannya, musik tidak dapat didengar di ruang bawah tanah piramida yang lebih rendah, tetapi terdengar keras dan jelas di kamar raja.
Salah satu penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah jenis batu yang digunakan di kamar raja, yakni granit merah muda. Granit dikenal dengan sifat piezoelektriknya, yang berarti granit dapat menyerap energi dari sekelilingnya, seperti getaran suara, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa akustik unik ruangan ini mungkin disebabkan oleh lebih dari sekedar bentuk ruangan. Bisa jadi granit itu sendiri berperan dalam memperkuat dan memusatkan gelombang suara. Menurut para ilmuwan, penemuan ini membuka bidang penelitian baru tentang potensi piramida. Mungkinkah orang Mesir kuno telah memanfaatkan energi yang diciptakan oleh gelombang suara atau bahkan getaran alami bumi? Mungkin terdengar terlalu mengada-ngada, tapi mengingat sifat piezoelektrik granit telah didokumentasikan dengan baik dalam ilmu pengetahuan modern, hal ini tidak sepenuhnya mustahil. Siapa tahu, mungkin kita baru saja sedikit menguak permukaan dari kemampuan piramida. Berbicara tentang sedikit menguak permukaan, masih banyak hal yang perlu dipikirkan seperti bagaimana piramida bisa berada di lokasi yang sempurna. Tampaknya para pembangun piramida agung menyusun piramida agung sesuai dengan arah mata angin, yang berarti sisi-sisinya hampir sejajar dengan 4 arah utama, utara, selatan, timur, dan barat. Ada banyak teori tentang bagaimana mereka melakukannya, tetapi satu penelitian menunjukkan orang Mesir mungkin telah menggunakan equinox musim gugur untuk mencapai keselarasan yang sempurna ini. Selama equinox, matahari terbit dan terbenam secara langsung di timur dan barat. Hal ini mungkin memudahkan para pembangun untuk menggunakan posisi matahari sebagai panduan. Dengan mengamati matahari selama waktu ini, mereka dapat memastikan posisi piramida dengan tepat. Kalau kita memikirkan semua hal aneh tentang piramida ini, maksudku keselarasannya yang sempurna, kemampuannya untuk memusatkan gelombang radio, dan bahan-bahan yang digunakan di dalam ruang-ruang yang dapat menghasilkan energi listrik. Mungkinkah tujuan sebenarnya dari piramida itu jauh lebih kompleks daripada sekedar menjadi makam? Nikola Tesla pun berpikir demikian. Dikatakan bahwa penemu dan insinyur terkenal ini terobsesi dengan piramida Mesir dan dia bertanya-tanya apakah piramida tersebut sebenarnya adalah pemancar energi raksasa. Dia percaya bentuk dan posisi piramida dapat membantu mereka berfungsi sebagai generator besar yang mampu menghasilkan energi bebas dan tak terbatas. Beberapa peneliti setuju dengan Tesla dan percaya bahwa monumen-monumen besar ini mungkin dirancang sebagai pembangkit listrik raksasa. Menurut teori mereka, para pembangunnya mungkin telah menemukan cara untuk memindahkan ion, partikel bermuatan listrik di atmosfer dengan menempatkan material seperti tembaga, emas, dan perak di sekitar piramida. Jadi sangat mungkin orang Mesir kuno menciptakan sumber daya berkelanjutan dan terbarukan. Meskipun ini adalah pemikiran yang sangat menarik, kita belum dapat mengkonfirmasi teori ini dan tujuan sebenarnya dari piramida tetap menjadi salah satu misteri terbesar umat manusia. Apa yang dilakukan sebuah perahu di tengah gurun pasir? Kamu akan mengharapkan untuk menemukan sebuah perahu yang lebih dekat ke pantai. Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para arkeolog selama beberapa dekade. Pada tahun 1978, terjadi badai di dekat salah satu situs arkeologi terpenting di Mesir kuno. Sebuah struktur kayu muncul dari pasir. Struktur itu dilubangi oleh rayap. Para ilmuwan bertekad untuk memecahkan misterinya. Pada tahun 2000 mereka mulai menggali situs di dekat Abydos, Ubaidos. Tim ahli dari Amerika segera menemukan sebuah perahu yang panjangnya 21 meter. Dan perahu itu tidak sendirian. Secara keseluruhan ada 14 perahu yang bersandar dengan rapi satu sama lain. Tidak mungkin untuk menggali perahu-perahu itu sepenuhnya karena kondisinya yang buruk. Untungnya kayu-kayu tersebut cukup terawetkan untuk diambil sampelnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perahu-perahu itu berusia sekitar 5.000 tahun. Armada tertua dalam sejarah manusia hingga saat ini. Waktu pembangunannya mendahului piramida di Giza hingga setengah milenium. Setiap perahu dari armada ini beristirahat di dalam lemari besi yang sesuai dengan dimensinya. Ruangan itu kira-kira sepertiga dari ukuran lapangan tenis. Ruangan ini memiliki dinding bata lumpur yang menampilkan lebih dari 120 gambar perahu. Orang Mesir kuno menorehkannya di dinding bercat putih yang terawat dengan baik.
Para ilmuwan telah mengetahui tentang ruang-ruang misterius ini selama lebih dari 1 abad. 1901-1902, seorang arkeolog Inggris, Arthur Weigel, menemukan struktur aneh di sebelah barat Sungai Nil. Timnya melihat sekilas bagian dalam dinding. Sayangnya, bagian atapnya runtuh, sehingga mereka harus membatalkan eksplorasi lebih lanjut. Para peneliti meninggalkan situs tersebut, namun lokasinya tetap ada di peta. Posisi perahu-perahu tersebut pada awalnya membuat para ilmuwan berpikir bahwa perahu-perahu tersebut berada di tepi Sungai Nil. Tapi ada masalah dengan teori ini. Saat ini sungai tersebut mengalir hampir 11 km di sebelah barat Abydos. Penelitian lebih lanjut tentang medan di sekitarnya menunjukkan bahwa Sungai Nil tidak mengubah jalurnya sepanjang sejarah. Selain itu, jika perahu-perahu itu mengapung di dekat dermaga, mereka akan berada dalam posisi yang tidak stabil. Ke-14 perahu di Abydos sejajar satu sama lain. Hanya ada satu kesimpulan yang mungkin. Seseorang telah dengan sengaja menempatkan mereka seperti itu. Mereka pasti telah melalui banyak usaha. Setiap perahu memiliki ruang yang cukup untuk 30 pendayung. Perahu-perahu ini benar-benar bisa mengapung. Mereka bukan model, tapi para ahli masih belum tahu apakah mereka benar-benar berlayar di perairan Mesir kuno. Hal ini tidak mengurangi arti penting dari penemuan ini. Sebelumnya, para arkeolog hanya menemukan model-model berskala kecil. Di makam Raja Tut saja ada 35 model perahu. Untuk waktu yang lama, patung-patung ini adalah satu-satunya petunjuk tentang bagaimana bentuk armada Mesir kuno. Desain perahu-perahu tersebut menegaskan bahwa mereka adalah perahu yang asli. Perahu-perahu ini adalah contoh paling awal yang masih ada dari sesuatu yang disebut perahu buatan. Orang-orang kuno membuat perahu primitif dengan melubangi batang pohon besar. Alternatifnya adalah buluh yang diikat menjadi satu untuk membentuk rakit. Perahu-perahu di Abydos terbuat dari papan-papan yang diikat menjadi satu. Ini adalah terobosan besar dalam pembuatan perahu. Selama masa hidupnya, perahu-perahu tersebut pasti tampak mengesankan. Kayu adalah komoditas yang berharga pada saat itu. Tidak ada kayu di padang pasir. Kayu cedar harus diimpor dari Lebanon. Satu-satunya orang yang mampu membeli kemewahan seperti itu adalah Firaun. Mempelajari area di sekitar armada kuno memberikan lebih banyak jawaban. Para ilmuwan menemukan struktur bata lumpur tempat orang Mesir menyembah Firaun. Perkiraan tanggal pembuatannya sesuai dengan tanggal pembuatan perahu-perahu kayu tersebut. Batu bata yang sama dengan yang digunakan untuk membuat bangunan ini digunakan untuk membungkus armada. Pada saat pembangunannya, ruangan-ruangan tempat penyimpanannya memiliki langit-langit. Itulah bagian yang ditemukan oleh para arkeolog pada awal abad ke-20. Sama seperti mumi di dalam peti mati, perahu-perahu yang luar biasa ini berada di dalam kubah yang indah. Eksterior kamar-kamar ini juga mengesankan. Dinding luar awalnya memiliki plester batu kapur putih. Dinding itu memantulkan cahaya matahari. Di bawah sinar matahari gurun, struktur yang menampung perahu-perahu itu pasti bersinar dari jarak bermil-mil jauhnya. Para pembangun Mesir kuno menggunakan teknik yang sama untuk menutupi piramida 500 tahun kemudian. Saat ini permukaannya terlihat bergerigi, tetapi tidak selalu seperti ini. Saat dibangun, piramida-piramida tersebut memiliki lapisan atas dari batu kapur putih yang halus. Permukaannya halus dan berkilau di bawah sinar matahari. Alih-alih tangga, lapisan luar piramida lebih berupa jalan yang mulus. Para arkeolog masih menyisakan satu pertanyaan terakhir. Firaun mana yang memiliki armada tersebut? Jawabannya terletak hanya 1,6 km dari situs tersebut. Disinilah makam Firaun dari dinasti kelima berada. Waktu dan gaya konstruksinya sesuai dengan gaya kamar-kamar dengan perahu. Akhir pemerintahannya mungkin menjelaskan bagaimana perahu-perahu itu berakhir di tengah gurun. Firaun mungkin meninggal dunia di Mesir Utara. Kemudian jasadnya diangkut menyusuri Sungai Nil menuju Abydos dalam sebuah prosesi yang mengagumkan dengan menggunakan perahu-perahu yang dihias. Perahu-perahu tersebut kemudian diturunkan ke kamar-kamar di dekat tempat peristirahatan terakhir pemiliknya. Hal ini memiliki makna simbolis. Dalam sistem kepercayaan Mesir kuno, perahu memainkan peran kunci. Dewa tertinggi mereka adalah Ra. Dia berkelana di langit pada siang hari dalam bentuk matahari. Pada malam hari, dia berlayar melintasi alam baka dengan perahu surya. Firaun mengidentifikasikan dirinya dengan Ra. Itulah mengapa dia membutuhkan perahu di akhirat. Itulah satu-satunya cara untuk meregenerasi diri sendiri. Seperti halnya matahari yang terbit setiap hari di atas cakrawala.
Kepercayaan ini telah ada selama ribuan tahun. Firaun yang lebih terkenal, Khufu, juga memiliki perahu. Para ilmuwan menemukannya di samping piramidanya di Giza. Usianya sekitar 4 abad lebih muda dari armada di Abydos. Tapi perahu Khufu hampir 2 kali lebih panjang. Piramida Agung Giza dan makam Raja Tut adalah beberapa penemuan arkeologi paling terkenal di Mesir. Namun masih banyak lagi rahasia yang tersembunyi di balik pasir gurun Sahara yang tak berujung. Baru-baru ini 2020, para arkeolog menemukan sebuah kota yang hilang di sana. Mereka menyebutnya sebagai penemuan paling penting sejak makam Raja Tut 1922. Kota Aten berusia sekitar 3000 tahun. Para sejarawan berharap hal ini akan memberi mereka wawasan unik tentang kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Arkeolog dan ahli Mesir terkenal Zahi Hawass menyatakan bahwa situs ini adalah kota emas yang hilang. Aten terletak sekitar 500 km di selatan ibu kota Mesir, Kairo. Tempat ini dekat dengan lembah para raja yang terkenal. Para arkeolog pertama kali menemukan bagian dinding bata lumpur yang menyebar ke segala arah. Mereka menemukan kamar-kamar lengkap dengan peralatan kehidupan sehari-hari di dalamnya. Tim peneliti menemukan sebuah toko roti, lingkungan pemukiman, dan distrik administratif. Semuanya berasal dari masa ketika peradaban Mesir merupakan peradaban terkaya dalam sejarah yang panjang. Mereka juga merupakan orang pertama yang membuat benda-benda dari besi. Pada tahun 1911, para ilmuwan menemukan satu set manik-manik besi di dekat sebuah desa di Mesir Hilir, El Gerzeh. Ini adalah artefak besi paling awal yang diketahui. Penemuan ini benar-benar luar biasa. Orang-orang kuno membuatnya dengan cara memukul-mukul sepotong meteorit. Kesembilan manik-manik tersebut dulunya merupakan bagian dari kalung hiasan. Manik-manik itu kini menghitam dan berkarat, yang merupakan hal yang wajar untuk sebuah perhiasan yang berusia lebih dari 5000 tahun. Manik-manik itu terdiri dari paduan besi nikel. Para peneliti terkesan dengan keahlian para pengrajin perhiasan kuno yang mengolah manik-manik tersebut. Keahlian mereka semakin mengesankan ketika kamu berpikir bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul material yang luar biasa itu. Piramida Agung Giza juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebuah kelompok peneliti internasional menyelidiki respons elektromagnetik dari struktur tersebut terhadap gelombang radio. Mereka menemukan bahwa piramida ini memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalamnya. Hal ini terjadi di dalam ruang-ruangnya serta di bawah dasar piramida. Piramida ini berisi ruang bawah tanah yang belum selesai dibangun. Tampaknya respon elektromagnetik terhubung dengan sifat batu kapur, bahan bangunan utama piramida agung. Hasil penelitian ini mungkin memiliki aplikasi praktis. Cara kerja sel surya dan sensor nano dapat ditingkatkan dengan penemuan yang luar biasa ini. Sekan, kosinus, tangen, sinus 3,1 untuk 159. Ya, itulah sorakan yang kita dengar dari klub trigonometri dulu. Bagi kita yang masih duduk di bangku kelas matematika, istilah-istilah seperti sinus, tangen, dan pi sangat membingungkan. Siapa yang menciptakannya dan mengapa? Apakah tujuan mereka hanya untuk mempersulit siswa? Tidak juga. Trigonometri ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Mereka membutuhkan pengetahuan ini untuk membangun piramida. Mereka melakukan pekerjaan ini cukup baik juga. Piramida Agung Giza masih berdiri hingga saat ini, sekitar 4500 tahun setelah dibangun. Tidak ada penarikan kembali, jadi mari kita keluar dari ruang kelas dan melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mengungkap rahasia di balik ketelitian bangsa Mesir kuno. Disinilah kamu, berdiri di lokasi pembangunan piramida agung, sekitar 15 km dari Kairo. Nah, kota masih belum ada di sana, karena kamu hanya dikelilingi oleh padang pasir dan tim pekerja konstruksi. Mereka mengangkut balok-balok batu besar dengan berat masing-masing 2,5 ton. Mereka berada di dalam kereta luncur kayu yang berada di atas rol besar. Kru yang terdiri dari 8 orang menggulingkan blok-blok ini di atas tanah. Kamu akan langsung teringat dengan roller pada mesin kasir supermarket. Prinsipnya persis sama, tapi skalanya lebih besar, jauh lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa orang Mesir menggunakan 2,3 juta balok seperti itu di piramida agung saja. Dan blok di depanmu adalah salah satu yang lebih ringan, yang terberat beratnya mencapai 15 ton. Tapi dari mana semua balok ini berasal? Sebagian besar berasal dari tambang di sekitar Giza. Mungkin kamu akan berpikir bahwa hal itu tidak terlalu mengesankan. Tapi tunggu sampai kamu mendengar bagaimana para insinyur kuno mengangkut batu granit yang digunakan dalam pembangunan sejauh 804,67 km ke piramida. Saat itu belum ada kereta api atau jalan raya.
tapi Sungai Nil yang besar selalu ada di sana. Para peneliti bahkan percaya bahwa orang Mesir menggali kanal untuk menghubungkan Sungai Nil secara langsung ke lokasi pembangunan piramida. Yang harus mereka lakukan kemudian adalah menunggu musim banjir dimulai, dan voila, permukaan air yang naik akan mengangkat balok-balok batu yang berat itu. Tapi bagaimana mereka mengangkat batu-batu besar itu di tanah kering dan menumpuknya ke atas? Apakah mereka menggunakan derek besar? Orang Mesir kuno mengatasi masalah ini secara harfiah. Salah satu pekerja sedang menunjuk ke jalan raksasa yang mengitari piramida yang sedang mereka bangun. Beginilah cara jalan gunung berzigzag menuju ke puncak. Jika jalan tersebut langsung menuju puncak piramida, maka para pekerja tidak dapat menarik balok-balok batu di sepanjang jalan tersebut. Itu akan terlalu curam. Para ilmuwan telah menghitung bahwa 8% bisa jadi merupakan kemiringan maksimum. Jadi orang Mesir kuno hanya memperpanjang tanjakan di sekitar piramida. Sekali lagi, ini semua adalah teori, karena tanjakan itu bisa saja berada di dalam piramida, seperti yang disarankan oleh beberapa peneliti. Metode pembangunan yang tepat masih menjadi misteri, yang dijaga oleh Sphinx. Itu nama aslinya bukan? Salah. Karena Sphinx Agung hanyalah nama lain dari patung tersebut. Kamu tahu, nama yang digunakan oleh para penulis ketika mereka ingin menyembunyikan identitas asli mereka, atau nama panggung penyanyi. Nama asli Sphinx yang diterjemahkan dari bahasa Mesir berarti Horus di Cakrawala. Ini adalah nama untuk dewa langit Mesir. Jejak misteri tidak berhenti sampai di situ, karena seorang pria berjalan melewatimu dengan seember cat. Dia akan menambahkan sentuhan warna pada Sphinx Agung. Para peneliti menemukan bintik-bintik warna merah di sebelah telinganya. Itu adalah cat yang kuat karena telah bertahan selama ribuan tahun. Kamu sekarang berdiri tegak di depan Sphinx. Kamu melihat ke atas. Ini sangat tinggi bukan? 20 meter tepatnya. Tahan keinginan untuk mengambil foto selfie. Kamu bisa melakukannya kok. Sekarang kamu melihat sesuatu yang lain. Sepertinya Sphinx berada di tengah-tengah segitiga raksasa di belakang. Itu adalah salah satu sisi piramida agung. Dan tidak, matamu tidak menipumu. Sphinx benar-benar berada di tengah-tengah sisi samping piramida. Disinilah matematika sangat berguna. Piramida memiliki 4 sisi, yang disebut sisi samping. Ada juga sisi kelima, yaitu sisi dasar, namun tidak terlihat. Ini, tunggu, menghadap ke bawah. Sphinx memiliki satu misteri terakhir yang harus diungkap, usianya. Para ilmuwan sepakat bahwa Firaun Khafre yang membangun Sphinx, dia memerintah setelah ayahnya yang telah membangun piramida agung di dekatnya. Jadi kedua bangunan tersebut selesai dibangun pada waktu yang hampir bersamaan. Mari kita bahas lagi tentang angka. Kamu pernah mendengar tentang Cleopatra, putri Mesir yang digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik? Dia melihat piramida, tetapi dia hidup lebih dekat dengan masa iPhone pertama daripada masa orang-orang yang membangun piramida. Menarik bukan? Kamu dapat melihat ribuan orang di sekitarmu. Mereka bekerja keras untuk membangun makam Firaun. Tapi berapa banyak dari mereka sebenarnya? Seorang filsuf Yunani memperkirakan ada sekitar 100.000 pekerja. Seperti angka yang tidak terlalu besar untuk sebuah bangunan yang sangat besar, tapi itu tidak mungkin benar. Ilmu pengetahuan tidak dapat mendukung angka ini. Para ahli Mesir menyebutkan jumlah total pekerja adalah 30.000 orang. Dan ya, Indiana Jones adalah salah satu dari mereka, setidaknya di layar lebar. Tapi dia datang terlambat. Para ahli Mesir tahu banyak tentang piramida, tapi tidak semuanya. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka masih belum menemukan bukti yang cukup. Mereka hanya bisa menebak bagaimana proses pembangunannya. Pertama, para insinyur akan datang untuk memilih tempat yang tepat dan melakukan pengukuran yang diperlukan. Itulah mengapa mereka membutuhkan semua perhitungan yang rumit. Kemudian, saatnya untuk mencari material, blok-blok batu besar yang kusebutkan sebelumnya. Ketika perahu mengantarkan mereka ke depan piramida masa depan, para pekerja akhirnya dapat melakukan pekerjaan mereka. Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, namun setidaknya ada 2.000 pekerja yang memahat dan mengukir pada waktu tertentu. Kedengarannya seperti lokasi konstruksi pada umumnya saat ini, bukan? Itu karena memang benar, ribuan tahun yang lalu. Sungguh menakjubkan apa yang bisa dicapai oleh orang Mesir kuno hanya dengan peralatan tembaga dan batu. Piramida ini sekarang sudah lengkap di hadapanmu. Namun, apakah piramida ini sama dengan piramida yang kita lihat saat ini? Mengapa bangunan ini bersinar terang di bawah sinar matahari gurun?
Bukankah seharusnya warnanya kuning berdebu? Tidak. Aktivitas manusia dan elemen-elemennya telah mengikis habis lapisan luar batu dari waktu ke waktu. Para pengrajin ahli memoles blok-blok ini hanya dengan menggunakan batu dan pasir. Hasil akhirnya adalah batu yang halus dan berkilau. Pada hari pembangunannya, piramida Agung Giza merupakan segitiga cahaya yang sempurna. Sisi-sisinya yang dipoles tampak seperti cermin raksasa, memantulkan sinar matahari Mesir yang kuat. Inilah titik di mana kamu harus mengenakan kacamatamu, dan benda berkilau yang kamu lihat di bagian paling atas piramida sebenarnya adalah emas. Batu besar di puncak piramida disebut piramidion. Piramida ini dilapisi dengan lembaran-lembaran emas. Seperti yang bisa kamu tebak, ini adalah batu pertama yang hilang. Mari kita berhenti sejenak sebelum kita kembali ke ruang kelas. Kita akan pergi ke Kepulauan Inggris. Dan tidak, Stonehenge bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Newgrange di County Meath. Para ilmuwan memperkirakan bahwa masyarakat kuno Irlandia membangun monumen batu ini sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Ini membuatnya lebih tua dari Stonehenge dan piramida Agung di Giza. Fungsi gundukan melingkar di Newgrange sama dengan yang ada di piramida Agung dan sama-sama misterius. Diperkirakan jumlah batu lepas yang ada di lembah ini lebih dari 220.000 ton, dan itu tidak hanya dilemparkan secara acak di atas tumpukan. Susunan batu-batu tersebut membuat strukturnya kedap air. Hal ini menjelaskan bagaimana Newgrange bisa bertahan begitu lama. Ini membuatmu ingin menghamburkan uang untuk membeli casing ponsel tahan air, bukan? Kamu kembali ke meja sekolahmu. Namun pelajaran matematika hari ini adalah hal terakhir yang ada di pikiranmu. Kamu berpikir tentang betapa hebatnya piramida Mesir dan apakah kita memiliki sesuatu yang serupa saat ini. Ternyata para insinyur modern juga sama kagumnya dengan piramida agung sepertimu. Ada sebuah piramida kaca yang berada di halaman utama Museum Louvre yang terkenal di Paris. Panorama San Francisco tidak akan lengkap tanpa piramida Transamerika setinggi 48 lantai. Tapi Las Vegas adalah yang terjauh. Di saat kita menemukan Hotel Luxor, saking besarnya, piramida ini merupakan piramida terbesar ketiga di dunia. Dan coba tebak apa yang ada di depannya? Ya, replika Sphinx. Tingginya 33,5 meter, 2 tingkat lebih tinggi dari yang ada di Giza. Ya, semuanya lebih besar di Vegas. Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram. Souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang. Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Messiha mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane.
Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Messiha juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan. Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Hanya bercanda, bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik, sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi. Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah, wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram!
Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya. Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali. Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar. Kondisi di luar sangat panas. Jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan. Dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas. Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini. Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida Agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis. Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah piramida Agung Giza yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan Piramidion. Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya Piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida Agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang.
Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida agung, kalaupun memang pernah ada? Ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari. Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun. Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur. Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik. Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori. Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan nggak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern. Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx. Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti. Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket. Lalu bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi.
Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998, para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu, mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal. Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya.